Ya, lalu apa sebenarnya motif Mustopa melakukan penembakan di kantor MUI Pusat? Benarkah terafiliasi dengan kelompok terorisme? Kita akan membahas bersama dengan Jubir Wapres sekaligus Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI, Mas Duki Baidlawi, tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin, serta pengamat terorisme dan intelijen Ridwan Habib. Mas Ridwan, Bang Ali, dan Pak Mas Duki, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya mau ke Mas Ridwan dulu. Mas Ridwan, apakah menurut Anda ini merupakan aksi terorisme? Yang jelas, Mas, dari data yang ada sekarang, tidak ada indikasi itu ya. Karena dari sisi jejaring, itu justru sangat bertentangan dengan surat yang ditemukan di pelaku. Jadi kami yang mempelajari tentang terorisme sejak tahun 2002 tidak melihat ada keterkaitan antara pelaku dengan karakteristik pelaku dengan kelompok-kelompok teror yang ada sekarang. Tetapi tentu saja ini dari luar ya. Kami kan dari kampus, dari akademisi, sehingga tentu kita harus menunggu penyelidikan yang lebih dalam dari aparat penegak hukum. Jadi sudah dikatakan oleh Bapak Kapolda, Pak Karyoto menyatakan bahwa akan juga berkomunikasi dengan Densus, akan tetapi dilihat dari indikasinya kami lebih cenderung bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan karena pernah juga melakukan hal yang sama, melakukan penyerangan di kaca DPRD Lampung pada tahun 2016 dan sudah divonis 4 bulan penjara. Jadi yang bersangkutan adalah residivis. Jadi residivis dalam kasus perusakan kaca di Lampung itu. Dan sama motifnya pada tahun 2016 dia juga mengaku sebagai utusan Tuhan begitu ya, dan tidak diindahkan lalu kemudian emosi. Saya kira di situ Mas, kita harus perdalam bagaimana seseorang yang mengalami gangguan jiwa bisa melakukan perjalanan dari Lampung ke Jakarta, membawa airsoft gun dan melakukan penyerangan di kantor MUI. Itu yang saya kira lebih penting untuk segera diketahui masyarakat. Ya, Mas Ridwan, tapi apa yang membedakan aksi ini dengan aksi terorisme? Pertama, kalau terorisme itu selalu menggunakan motif ya, ada motif politik terutama di situ, ada undang-undang terorisme kita mensyaratkan ada kegiatan yang menimbulkan ketakutan yang meluas dan mempunyai unsur-unsur politik atau berdasarkan motif politik. Dari indikasi awal saja kita sudah tidak melihat itu ya. Kemudian dari sisi target juga saya kira menarget Ketua MUI itu menurut kami juga bukan bagian dari karakteristik kelompok teror yang selama ini kita pelajari ya. Jadi saya kira justru spekulasi-spekulasi ini yang harus segera dijawab oleh penegak hukum, apalagi sudah muncul di media sosial sangat liar ya, misalnya isu PKI bangkit, isu dia menggunakan baju kotak-kotak seperti zaman pilkada, isu intelijen hitam dan sebagainya. Ini saya kira yang harus segera diklarifikasi. Jangan sampai kemudian isu ini melebar kemana-mana, apalagi ini mau pilpres tinggal 10 bulan, sehingga masyarakat dan umat ini bisa tenang. Nah, segera saya kira perlu diumumkan ke publik. Keluarganya kalau perlu diumumkan juga untuk menjelaskan apa benar yang bersangkutan itu mengalami gangguan kejiwaan dan sebagainya. Oke, saya ke Pak Mas Duki. Apa tanggapan MUI mengenai profil pelaku yang ternyata memiliki histori melakukan pengerusakan di tahun 2016 kantor DPRD Lampung dan kemudian sudah sedari dulu mengaku sebagai nabi, Pak Mas Duki? Halo Pak Mas Duki, suaranya belum terdengar? Ya, belum terdengar Pak Mas Duki. Apakah sudah dipastikan suaranya di unmute di situ? Oke, belum terdengar. Baik, mohon maaf Pak Mas Duki, kita ada alami gangguan komunikasi. Saya ke Bang Ali aja dulu ya. Bang Ali, tanggapan Anda mengenai profil dari pelaku seperti apa? Ya, ada dua hal. Hal yang pertama, paling tidak ini menjadi satu early warning juga penting untuk Bapak dan Ibu di aparat kepolisian negara untuk tetap saja siap sedia, meskipun saya tahu benar bahwa apa yang dilakukan kepolisian negara sangat komprehensif, tetapi dengan peristiwa ini
dari beberapa keterangan yang saya sampaikan juga kepada kawan-kawan media bahwa bukan hal yang sangat berarti dengan peristiwa ini. Karena terbukti memang orang ini pernah datang juga meminta untuk berjumpa dengan Ketua Umum Majelis Ulama Pusat dalam rangka saya mau pastikan bahwa dia telah mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi dan membutuhkan pengakuan dari Ketua Umum Majelis Ulama. Itu artinya bahwa orang ini pertama adalah orang stres dan yang kedua paling tidak dia terpapar. Itu sebabnya dari beberapa aspek saya kira juga memang harus kita senantiasa siap sedia terhadap segala kemungkinan-kemungkinan yang minimal ini menjadi, sekali lagi, ini menjadi satu early warning yang harus kita tetap berjaga-jaga. Benar tadi kata sahabat saya, Kang Mas Ridwan, bahwa menyongsong pemilu ini kita harus standby saja karena ini adalah pesta rakyat, pesta demokrasi, jadi kita harus menjaga segala kemungkinan yang akan berakibat pada pelaksanaan pemilu akan datang. Bang Ali, kalau seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, lalu kemudian sudah beberapa kali datang ke MUI untuk memaksa bertemu dengan Ketua MUI, menjadi pertanyaan tidak sih kemudian kalau dia sampai bisa ke lobi tengah begitu, sampai bisa berbicara dengan petugas resepsionis, lalu kemudian ada kesempatan untuk melakukan penembakan di situ, ini menjadi concern juga tidak Bang Ali? Ya, karena kantor MUI itu sebetulnya sama seperti kantor-kantor organisasi Islam lain seperti biasa saja. Begitu kita masuk, kita langsung ada di lobi dan ada satpam. Kalau kita berkesempatan datang di kantor MUI ini juga adalah kantor Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia. Bang Ali selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia, juga anggota Dewan Pertimbangan, jadi kami tahu bagaimana posisi kantor kantor MUI Pusat, kemudian bagaimana ruang tunggu, bagaimana lift, bagaimana posisi satpam dan lain-lain kami tahu. Jadi bukan hal yang sesuatu yang mungkin rumit bagi siapa saja yang ingin datang ke kantor MUI. Tetapi dalam poin yang paling terpenting itu tadi adalah di kantor MUI juga harus kita tata ulang cara menerima tamu, kemudian keamanan internalnya saya kira menjadi perhatian juga untuk harus bisa dievaluasi. News Pak Mas Duki, apakah MUI juga merasa bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan aksi terorisme, tidak ada hubungannya dengan motif politik, tidak ada hubungannya dengan rapat yang sedang berlangsung di MUI, ini hanya merupakan kasus dengan orang dengan mengalami gangguan kejiwaan saja? Pak Mas Duki? Ya, indikasi yang selama ini sampai kepada kita di MUI itu adalah bahwa ini ada semacam gangguan jiwa ya, baik kalau kita lihat dari peristiwa ketika di Lampung terjadi ya, datang ke kantor DPRD Lampung dan yang dituntut itu adalah ingin bertemu dengan Presiden Jokowi dan berhubungan dengan semacam permintaan legitimasi atas kenabian. Ya. Dia seakan utusan dari Nabi seperti itu. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, rupa-rupanya dia juga sudah berkirim surat ke MUI sebelumnya, yang isi suratnya juga sama isinya, senada seperti itu. Lalu kemudian ketika datang tadi siang, sebelum terjadi penembakan yang dia lakukan terhadap objek yang ada di MUI, yaitu kaca, pintu kaca, dan kemudian menimbulkan korban 2 orang dan 1 orang ditembak, ada 3 orang, itu dia mengaku bahwa dia itu ingin bertemu dengan pimpinan MUI dan ada hubungannya dengan masalah kenabian. Jadi dia ingin mendapatkan semacam legitimasi kenabian. Jadi ada 2 peristiwa, bahkan 3 peristiwa terkait dengan surat itu yang menunjukkan korelasi yang senada, gitu ya. Tetapi apapun saya kira demi kehati-hatian, saya kira kita setuju kalau ini didalami lebih jauh ya oleh pihak keamanan, terutama kepolisian, untuk kemudian
akhirnya seperti apa, finalisasi dari pendalaman itu, motifnya dan latar belakangnya semuanya itu agar tuntas, sehingga kita tidak tidak ada lagi spekulasi mengenai hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bagi MUI memang sering menghadapi semacam tuntutan-tuntutan seperti itu. Bahkan terkadang ada sedikit ancaman gitu ya. Karena apa? Karena memang MUI itu punya salah satu tugasnya itu adalah membina umat dalam konteks bagaimana agar umat ini cara beragamanya benar, ya, cara berakidahnya benar, sehingga mainstream pemahaman Islam ahli sunnah wal jamaah di Indonesia yang selama ini dianut itu memang terkadang ada sejumlah orang yang memahami secara mentah, dan dalam konteks yang seperti itu kemudian MUI melakukan pembinaan, melakukan bimbingan dan seterusnya. Dan dalam konteks ketika MUI melakukan pembinaan dan bimbingan itu terkadang ada hambatan. Hambatan itu misalnya ada ketidaksukaan dari orang yang diajak dialog untuk kemudian ya kita ajak untuk bagaimana agar faham yang sebenarnya tidak mainstream itu supaya masuk ke dalam faham mainstream ahli sunnah wal jamaah. Sehingga akhirnya dalam menghadapi seperti itu ada hambatan-hambatan bagi MUI. Bagi MUI hal yang seperti itu biasa. Kita selalu tegas menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya dalam bingkai NKRI. Seperti biasa seperti itu. Pak Mas Duki, tapi surat ancaman yang sudah dikirimkan kepada MUI sebelumnya, informasi sudah beberapa kali, itu disikapi seperti apa sih oleh MUI? Ya itu tadi, karena bagi Majelis Ulama Indonesia, ancaman yang macam-macam itu biasanya berhubungan dengan pola pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap kelompok-kelompok yang kita anggap perlu kita ajak bersahabat, kita ajak berdialog untuk kemudian agar kita bersama-sama memahami agama itu tidak menyempal, ya tidak melakukan faham-faham yang justru bertentangan dengan apa yang menjadi mainstream pemahaman ahli sunnah wal jamaah Indonesia. Dalam konteks seperti itu biasanya ada macam-macam, termasuk seperti tadi itu ada ancaman, ada apa dan segala macam, itu biasa. Seperti itu. Baik, Mas Irwan, lalu kemudian bagaimana cara kita tahu motif pastinya pelaku melakukan aksinya? Orangnya sudah meninggal dunia. Ya, saya kira kita bisa melakukan, kalau penyidik itu namanya forensik ya, digital forensik. Itu bisa menggunakan handphone yang bersangkutan jika dia mempunyai handphone. Lalu kemudian juga bisa melakukan identifikasi dari lokasi dia tinggal, apakah dia bergerak dari Lampung, ataukah dia memang sudah lama tinggal di Jakarta. Itu kan juga bisa nanti dijejak juga dari jejak digital handphonenya. Lalu kemudian bisa juga dilakukan penelitian terhadap rekan-rekannya pada saat di penjara tahun 2016. Apakah ada indikasi itu? Lalu selepas dari penjara dia aktivitasnya di mana? Tentu penyidik kepolisian bisa lah melakukan hal yang seperti itu. Apalagi tadi disampaikan oleh Kanda Ali Mukhtar Ngabalin bahwa kita sama-sama menjaga iklim menjelang Pilpres ya. Karena ini adu cepat dengan narasi hoax oleh akun-akun anonim. Di akun-akun anonim di media sosial itu sudah mulai nih memainkan narasi ini. Wah, ini baju kotak-kotak PKI bangkit menyerang ulama. Ini gara-gara ini, gara-gara itu, ini harus dikonter. Harus dikonter dengan apa? Fakta. Jadi Kiai Mas Duki tadi kita bersyukur MUI sangat jernih memandang ini, sehingga kemudian umat juga tenang gitu loh. Ketika para kiai sudah secara tenang menjelaskan ini dengan jernih, maka saya kira umat juga akan tenang, tidak kemudian terpengaruh oleh provokasi-provokasi dari akun anonim itu. Ini bukan kejadian pertama kali saja ketika ada orang yang tidak puas terhadap MUI, bahkan ancaman juga ini bukan yang pertama kali. Tidakkah ini kemudian menjadi perhatian sebetulnya yang harus kita cermati? Ada hal yang paling penting dari peristiwa ini adalah sebetulnya kalau Majelis Ulama itu kan tidak ada lagi lembaga yang dari komunitas ormas-ormas Islam, para ulama, zuama yang berkumpul, kecuali memang Majelis Ulama. Sehingga tadi kenapa saya tekankan mengenai internal. Jadi mungkin di antaranya adalah
eh, pengamanan internal saja, tetapi yang lebih terpenting sudah seperti inilah memang posisi Majelis Ulama yang memang harus terbuka, kemudian menerima berbagai perkara-perkara keumatan. Cuma dengan peristiwa ini tentu saja harus lebih selektif terkait dengan pihak-pihak yang datang untuk dan atas nama berjumpa dengan para kiai, tuan guru, ulama, atau mungkin pimpinan Majelis Ulama. Jadi bagi Majelis Ulama ya yang Bang Ali tahu benar bahwa kami juga ada di situ, hal yang biasa saja, tetapi internal saya kira perlu untuk kita harus telah ulang, evaluasi agar peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Pak Masduki, apakah kedepannya kemudian MUI akan lebih tertutup begitu ketika menerima masyarakat yang ingin bertemu dengan MUI, khususnya pimpinan MUI? Saya kira enggak lah ya. Jadi MUI itu terbuka kepada siapa saja. Karena tugas MUI itu salah satunya itu adalah himayatul ummah. Jadi ngayomin umat. Mengayomi umat itu tugas utama Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, seperti tadi yang sudah kita kemukakan, bahwa termasuk di dalam pengayoman itu bagaimana agar umat itu memahami agama ini secara baik dan benar gitu kan. Sehingga konsekuensinya memang terkadang ada orang yang tidak suka ketika merasa disalahkan. Itulah sebenarnya bagi kami dialog itu menjadi sangat penting dan harus terbuka. Yang pertama. Yang kedua, kami juga sudah menegaskan ya kepada MUI di daerah, di pengurus MUI, kader-kader di wilayah, kader-kader di cabang, untuk tetap tegak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar seperti yang selama ini ada. Jangan terpengaruh oleh berbagai hal yang terkait dengan peristiwa ini. Bahkan mungkin nanti jangan terprovokasi oleh hoax-hoax yang mungkin timbul akibat dari peristiwa ini, seakan-akan bahwa ini adalah ancaman terhadap ulama misalnya, seperti itu. Itulah sebabnya maka kami menegaskan akan sangat senang, dan kami dari Majelis Ulama Indonesia menunggu secepatnya hasil tuntas dari penyelidikan ya, secara tuntas motif dari semuanya ini agar kemudian diumumkan oleh pihak kepolisian, sehingga dengan demikian tidak ada spekulasi macam apapun. Dan kepada MUI di berbagai jajaran di daerah semuanya tetap ya sebagaimana yang selama ini dilakukan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bingkai NKRI. Saya kira itu penegasan kami dari Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih, Mas. Ya, Pak Masduki, kalau memang betul ini motif pelaku adalah terkait dengan kenabian, apakah memang betul MUI yang dicari sebetulnya? Ya, dia kan ya kalau kan begini persoalannya. Kalau ini masalahnya masalah psikologis ya, masalahnya adalah masalah kejiwaan gitu ya, atau misalnya obsesi. Kalau ingin berobsesi, bercita-cita menjadi wali Allah itu masih oke. Karena waliullah itu terbuka pada siapapun, orang yang Allah ingin menjadi wali itu terbuka. Jadi melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan seluruh nawafil ya. Jadi yang sunnah dilakukan, semuanya dilakukan. Itu bisa dia jadi wali. Tapi kalau jadi nabi, itu kagak bisa. Karena nabi itu sudah akhir zaman, itu nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Nah inilah sebenarnya maka di sini ya, berarti ada yang nggak beres. Itulah makanya tadi semua pembicara bersepakat bahwa ini kayak tidak ada hubungannya dengan terorisme. Tetapi apapun, tetap saja kita menghargai terhadap aparat hukum yang mesti melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai motif ini, supaya terungkap duduk perkara sebenarnya apa di balik penembakan dan seterusnya itu. Sehingga dengan demikian ya semuanya clear, dan dakwah bagi Majelis Ulama Indonesia yang bersama dengan ormas-ormas lain, yaitu teman-teman dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, semuanya berdakwah untuk kebaikan bersama bagi Republik Indonesia. Saya kira itu penting.
Ya, Mas Ridwan, terkait dengan aksi pencegahan yang bisa kita lakukan ya, apakah memang ada cara ke depannya supaya kemudian kejadian ini bisa terhindar? Mendeteksi mengenai orang-orang yang salah memahami agama, apalagi kemudian orang yang mengalami gangguan kejiwaan bisa sampai masuk ke lobi tengah, begitu ada yang bisa dilakukan, Mas Ridwan? Yang pertama tentu saja yang harus dievaluasi adalah saya kira sistem pemasyarakatan ya. Karena yang bersangkutan ini kan pernah di penjara. Jadi bagaimana penjara itu seharusnya menjadi tempat penyembuhan, bukan justru memperparah keadaannya. Ini yang pertama, saya kira. Yang kedua tentu saja ini mungkin agak klise, tetapi ketahanan sosial itu penting. Dalam hal ini adalah ketahanan kerukunan warga. Bagaimana seorang RT, seorang RW itu bisa memahami karakteristik warga yang ada di lingkungannya. Termasuk ketika misalnya ada warga yang ternyata terindikasi gangguan kejiwaan, mengaku-nabi kemana-mana, itu kan juga harus diwaspadai. Diwaspadai dalam artian dibimbing, apakah akan diantar ke psikolog atau ke rumah sakit jiwa. Ini kan tentu saja kita tidak bisa mengandalkan misalnya institusi pemerintah pusat. Ini tentu saja ranahnya paling dekat ya keluarga, tetangga, RT RW setempat. Akan tetapi yang ketiga saya kira menjelang Pilpres memang alert tadi sampaikan Bang Ali Muchtar Ngabalin, kewaspadaan itu muncul harus merata ya, termasuk juga pada kantor-kantor dan objek vital. Jangan lupa bahwa Pilpres ini nanti akan juga menjadi pertaruhan kita. Karena Bapak Joko Widodo tidak bisa lanjut lagi, dia sudah 2 periode. Jadi ini adalah pertaruhan Pilpres di mana siapapun presidennya adalah presiden baru begitu. Maka ini kompetisi terbuka untuk semua pihak dan kita berharap situasinya damai, situasinya menyenangkan, situasinya menggembirakan, kampanyenya kampanye program, bukan kampanye politik identitas, tidak ada narasi-narasi misalnya ulama diserang dan seterusnya, yang terbukti 2014, 2019 itu gagal kok. Kalau mau pakai narasi itu nggak akan menang, siapapun yang pakai, nggak akan menang. Jadi mending adu program, adu kecerdasan berdebat, adu kepiawaian berorasi itu saya kira lebih baik untuk masyarakat. Bang Ali, di tahun politik apakah memang situasi mengenai keamanan akan lebih rawan memang ke depannya? Sejak awal Presiden Joko Widodo, kami berkali-kali mendapatkan arahan dan perintah langsung dari Jenderal Muldoko sebagai Kepala Staf Kantor Staf Kepresidenan bahwa prioritas yang paling utama itu adalah keamanan. Karena itu memang tadi saya tekankan bahwa meskipun kita tidak menganggap hal ini sebagai hal yang very very important, tidak ada. Ini orang stres, ini orang terpapar, orang gila, kalut dan segala macam bentuk istilah yang melekat pada dirinya si Mustafa ini. Karena itulah, tetapi paling tidak ini menjadi early warning. Ada semacam warning yang memang harus tetap harus diantisipasi terhadap segala kemungkinan dari gangguan keamanan. Itu sebabnya juga tadi lebih awal saya telah menyampaikan kepada Metro TV bahwa mari sejenak kita memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pak Kapolda dan teman-teman kepolisian negara untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, kesimpulan akhir, dengan begitu juga bisa memberikan masukan kepada majelis ulama, kepada kami-kami yang ada di Istana Negara maupun yang terkait dengan kawan-kawan di kementerian lembaga lainnya.